Marvel Entertainment dan Sony Pictures berencana merilis proyek pada penutup tahun 2021. Sequel ketiga karakter manusia laba-laba berjudul Spider-Man No Way Home rilis di bioskop internasional pada pertengahan 2021. Video promo berjudul teaser trailer Spider-Man No Way Home yang dirilis Sony Pictures pada Agustus 2021 lalu, kelanjutan cerita karakter Peter Parker dari film sebelumnya. Dalam penampilan terakhir, Spider-Man dihadapkan pada masalah atas dibukanya identitas rahasia Peter Parker di balik topeng manusia laba-laba tersebut. Bukan hanya itu, Peter Parker juga dijadikan tersangka dalam kematian karakter Quentin Beck atau Mysterio dalam film sebelumnya. Film solo ketiga Tom Holland sebagai Peter Parker di Marvel Cinematic Universe atau MCU ini juga akan mengembalikan jumlah pemeran dan karakter lawas dari franchise Spider-Man sebelumnya. Di antara yang telah terkonfirmasi adalah Alfred Molina sebagai Dr. Octopus dan J.K. Simmons sebagai J.J. Jameson. Meski menawarkan premis yang menarik dan kembalinya aktor dari franchise lawas yang menjadi fan service tersendiri, film ketiga Spider-Man ini masih belum terjamin aman dari ulasan negatif penonton dan kritikus film. Berkaca dari dua adaptasi live action Spider-Man sebelumnya, film terakhir dari masing-masing franchise justru menjadi penutup yang kurang baik di mata penggemar. Film ketiga dari trilogi Spider-Man garapan Sam Raimi yang dibintangi Tobey Maguire justru mendapat penilaian terendah dibanding dua pembuka sequelnya. Film ketiga Spider-Man garapan Sam Raimi hanya membukukan skor 6.2 dari 523.000 ulasan. Skor tersebut menjadi yang terendah dibandingkan dua sequel sebelumnya yang secara beruntun mendapat skor 7.3 untuk Spider-Man di tahun 2002 dan skor yang sama untuk Spider-Man 2 pada tahun 2004. Banyaknya villain dalam film ketiga Spider-Man garapan Sam Raimi yang kurang diceritakan dengan baik menjadi salah satu faktor yang dianggap bertanggung jawab atas rendahnya ulasan tersebut. Kondisi serupa akan dihadapi oleh film Spider-Man No Way Home yang diprediksi akan menghadirkan lebih dari satu karakter villain, di antaranya Dr. Octopus dan Green Goblin yang sudah terkonfirmasi melalui teaser trailernya. Sony Pictures sebagai pemegang hak penyiar karakter Spider-Man kemudian melakukan reboot pada tahun 2012 dengan judul The Amazing Spider-Man yang disutradari Mark Webb. Adaptasi layar lebar yang dibintangi Andrew Garfield tersebut menampilkan karakter Peter Parker yang lebih kuat secara mental. Sayangnya perjalanan Andrew Garfield untuk memerankan Spider-Man harus berhenti di film kedua dengan judul The Amazing Spider-Man 2 pada tahun 2012. Proyek reboot The Amazing Spider-Man yang dilakukan Sony Pictures mendapatkan skor ulasan 6.9 di halaman IMDb dan mengalami penurunan pada film kedua dengan skor 6.6 dari 435.000 ulasan. Tantangan berat dihadapi oleh tim produksi Spider-Man No Way Home dengan dua catatan berjalan franchise karakter manusia laba-laba tersebut di layar lebar. Kencangnya rumor akan kehadiran kembali Tobey Maguire dan Andrew Garfield juga berpotensi menjadi pisau bermata dua untuk tim di balik layar. Jika rumor tersebut terbukti benar, maka kehadiran kedua aktor tersebut berpotensi mendatangkan respon positif dari penggemar, meski hanya sebagai fan service. Namun jika rumor tersebut tidak terbukti, maka Spider-Man No Way Home harus memiliki kejutan yang lebih besar untuk menutup trilogi manusia laba-laba tersebut di MCU. Melalui dua film solo sebelumnya, Spider-Man di MCU membukukan respon yang cukup positif. Skor ulasan 7.4 dari 554.000 ulasan didapatkan untuk film solo perdana Spider-Man Homecoming. Dan skor lebih baik 7.5 didapat sequel kedua yang berjudul Spider-Man Far From Home. Layak dinantikan petualangan Peter Parker berikutnya dalam Spider-Man No Way Home dan dampak cerita dari film tersebut pada proyek-proyek MCU berikutnya.